adik-adik dan saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi trending topik berita hari-hari ini dalam media massa? Tentu saja kita bisa menyebut banyak ya. Salah satunya tentang orang berambut putih. Karena kemarin ada pertemuan para relawan Jokowi di GBK sekitar 150.000 orang. Dan Bapak Jokowi mengatakan hati-hati cari pemimpin. Salah satu ciri pemimpin itu memikirkan rakyat sampai berkerut dahinya, sampai putih rambutnya. Ya. Lalu banyak orang hari ini menafsirkan siapa calon pemimpin yang berambut putih itu. Ada yang menafsirkan tentu saja sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Ada yang menafsirkan itu maksudnya Pak Menteri PUPR yang membangun lorong silaturahmi dari Istiqlal ke Katedral, Pak Basuki Hadimulyono. Ada yang menafsirkan itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Iwan Fals tidak kalah, tidak mau kalah, juga memasang fotonya yang berambut putih. Ada yang lain, politikus yang rambutnya mulai memutih, Fahri Hamzah juga pasang foto. Saya juga mulai putih rambutnya. Ada tentu saja yang suka nostalgia, memasang foto. Maksud Pak Jokowi adalah Presiden Soeharto yang rambutnya sudah putih. Saudara-saudara yang terkasih, itulah salah satu trending topik hari ini, pria berambut putih. Dalam rangka bagian mempersiapkan perhelatan tahun politik kita, pemilu nanti. Orang sudah mulai sibuk dengan berbagai hal, mempersiapkan pemilihan umum, pemilihan pemimpin bangsa dan negara kita. Supaya apa? Supaya pada waktunya terpilih pemimpin yang memang betul-betul menjadi harapan rakyat, memikirkan rakyat, bekerja untuk kebaikan rakyat, dan seterusnya. Kalau untuk kepentingan keselamatan rakyat, bangsa, dan negara kita mempersiapkan, apalagi untuk kepentingan keselamatan jiwa kita. Kita juga diundang untuk mempersiapkan dengan serius apa yang penting untuk keselamatan jiwa kita, untuk keselamatan umat manusia seluruhnya. Dan bagaimana kita mempersiapkan itu? Mestinya mempersiapkan dengan kegembiraan. Mestinya mempersiapkan sebagai orang-orang yang tekun. Kita semua bisa belajar dari apa yang disampaikan Injil hari ini, yang berbicara tentang kedatangan Tuhan di akhir dunia kita, akhir hidup kita, dan bagaimana kita mempersiapkan dengan benar. Ada yang menyikapi dan mempersiapkan dengan salah, yaitu dengan paranoid, penuh kecemasan, ketakutan. Ada lagi orang yang mendengar tentang hal itu acuh tak acuh, tidak peduli. Apa yang Injil katakan tentang akhir dunia dan bagaimana mempersiapkannya? Yang pasti kita tidak tahu pada hari mana atau kapan Tuhan datang. Seperti kedatangan air bah di zaman Nuh, tidak ada yang tahu. Seperti kedatangan pencuri, tidak ada yang menyangka. Seperti gempa Cianjur, tidak ada yang menduga akan ada gempa yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dan lebih banyak yang terluka, puluhan ribu mengungsi.
kedatangan Tuhan tanpa pemberitahuan. Karena itu, seperti seorang tuan rumah yang bijaksana, kita diundang untuk berjaga-jaga dan bersiap siaga. Apa artinya berjaga-jaga? Itu berarti kita diundang untuk lebih tekun dan setia pada tugas kita sebagai anak-anak Tuhan dengan hidup bertanggung jawab dan penuh kepedulian kepada sesama. Kalau bisa, jangan sampai satu orang dibawa Tuhan, satu orang ditinggalkan. Kalau bisa semua selamat, semua dibawa Tuhan. Jangan hidup sekedar mengalir, tidur, bangun, makan, minum, dapat upah, belanja, kawin, mengawinkan. Ya, itulah hidup yang mengalir ya. Kita harus sadar bahwa hidup dan bekerja dengan iman dan kasih, serta harapan akan keselamatan, akan hari Tuhan. Dan demi itu kita harus mempersiapkan. Dan supaya tidak paranoid, cemas, dan takut, Tuhan Yesus memperkenalkan Allah pertama-tama sebagai Bapa kita, sebagai orang Kristiani. Allah adalah Bapa yang Maha Rahim, yang penuh belas kasihan, maka kita tidak takut menghadapi kehadiran Tuhan. Mengenali Allah sebagai Bapa yang penuh keramaan membantu kita menghilangkan sikap cemas paranoid, juga untuk menyemangati kita supaya bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, berjaga dan siap siaga berarti menjalani hidup pelayanan yang setia kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan dan tinggal dalam kasih karunia-Nya. Injil hari ini menunjukkan kita diundang seperti orang yang bertindak sebagai hamba yang bijaksana, yang setia menjalankan perintah tuannya saat tuannya sedang dalam perjalanan pergi. Tuannya tiba-tiba kembali dan menemukan pelayan itu masih mengikuti perintah yang diberikan padanya. Jadi, tidak ada cara yang lebih baik bagi kita mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan yang tak terduga di akhir hidup kita selain setia menjalankan perintah kasih-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan bisa datang pada akhir hidup dengan cara tak terduga, entah dengan cara COVID ataupun bukan, entah dengan cara gempa atau cara lain yang tidak kita duga. Hari kematian kita adalah hari kita menghadap Tuhan. Akhir zaman berarti akhir waktu. Akhir waktu hidup kita bagi kita masing-masing adalah hari Tuhan. Hari Tuhan sedekat mungkin bagi kita masing-masing, yaitu hari ketika kita menghadap Tuhan kapan saja. Saat kita memulai awal tahun liturgi gereja di masa Advent ini, marilah kita mengikuti nasihat Injil untuk berjaga-jaga, siap siaga menyiapkan waktu kedatangan Tuhan dengan terus hidup dan bekerja secara bertanggung jawab dalam Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Rahim. Sebagai bapak atau suami, hidup bertanggung jawab sebagai bapak dan suami Kristiani. Begitu pula para istri dan ibu-ibu, hidup bertanggung jawab sungguh sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Begitu pula anak-anak UMK bertanggung jawab sesuai dengan situasinya yang masih harus belajar, masih harus tergantung pada orang tua, mengikuti apa yang baik yang disampaikan oleh orang tua. Kita semua hidup dengan tanggung jawab sambil mempedulikan keselamatan orang lain. Tidak usah paranoid dalam kecemasan, juga jangan sampai hidup kita asal mengalir alias tidak peduli. Acuh tak acuh. Mari terus hidup dengan iman yang setia dan kasih yang peduli pada sesama,
Demi harapan kita akan keselamatan pada saat Tuhan datang. Kita bisa belajar dari Bunda Maria, hamba yang setia menjalankan tugasnya dengan penuh iman, kasih dan pengharapan akan keselamatan yang datang dari Allah. Maka dia disebut sebagai bagian dari kaum miskin Yahweh yang penuh pengharapan. Tidak hidup dalam ketakutan, kecemasan, tetapi hidup dengan penuh pengharapan. Dengan keyakinan itu kita lanjutkan perayaan kita.